Bab 301, Senyuman Selir. Xia Ruofei pertama kali pergi ke gudang yang dia sewa. Pagar kawat berduri dengan tirai besi yang dipesannya dari pabrik terakhir kali sudah siap. Ketika Xia Ruofei kembali, dia memberitahu pabrik untuk mengirim barang ke gudang. Ini untuk membangun ruang tamu bagi Hornet. Sangkar besinya sekarang terlalu sempit, sehingga hanya bisa digunakan sementara. Tidak lama setelah Xia Ruofei tiba di gudang, barang dari pabrik pun tiba. Ketiga pekerja tersebut membutuhkan waktu beberapa saat untuk membongkar seluruh truk. Xia Ruofei memeriksa nomor sesuai pesanan dan membayar sisanya secara tunai. Setelah para pekerja pergi, Xia Ruofei mengunci pintu gudang dan menyimpan semua pagar kawat berduri di sela-selanya. Xia Ruofei sangat berhati-hati saat mengumpulkannya. Dia mengendalikan pagar kawat berduri dan menumpuknya dengan rapi di lahan terbuka di ruang baru untuk menghindari melukai Xiao Hei dan yang lainnya. Setelah menyimpannya, Xia Ruofei tidak sempat memasuki media untuk membangun pagar. Aliran waktu di ruang baru sama dengan dunia luar. Dia akan membutuhkan banyak waktu untuk membangun pagar. Dia hanya bisa menunggu sampai malam hari. Setelah meninggalkan gudang, dia pergi ke perusahaan benih. Dari puluhan bibit yang dibelinya terakhir kali, ia membeli masing-masing 20 kg. Benih seberat 200 hingga 300 kg itu semuanya dimasukkan ke bagian belakang truk pickup. Benih ini seharusnya cukup untuk bertahan lama. Xia Ruofei kembali ke gudang dan mengemudikan truk pick-up ke sana. Kemudian benih tersebut disimpannya di dalam media. Sedangkan untuk pekerjaan merendam benih, ia hanya bisa menunggu sampai tiba di rumah. Kemudian, Xia Ruofei pergi ke distrik Anhua di pinggiran kota. Xia Ruofei akrab dengan daerah ini karena warung makan lezat, Liang Qichao juga terletak di daerah ini. Ada banyak pusat pembibitan di daerah ini. Perjalanan Xia Ruofei kali ini adalah untuk menyelesaikan masalah bibit pohon buah-buahan. Lebih tepatnya, dia ingin membeli anakan leci. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, Xia Ruofei memutuskan untuk menanam dua jenis pohon buah-buahan, leci dan ceri, di tanah seluas 15 mu di belakang gunung. Ada lebih banyak pohon leci di Provinsi Tenggara, dan terdapat banyak varietas berkualitas tinggi. Mereka bisa dibeli langsung dari daerah setempat. Sedangkan untuk pohon sakura, Xia Ruofei ingin menanam ceri tipe SD yang besar. Jenis pohon ceri ini tidak cocok ditanam di Provinsi Tenggara, sehingga anakan yang bersangkutan tidak dapat dibeli dalam keadaan normal. Namun, e-commerce sekarang sudah sangat nyaman. Anda bisa menghubungi penjual SD langsung di internet. Selama Anda bersedia membayar, Anda tentu bisa membelinya. Xia Ruofei datang ke sini untuk membeli pohon leci. Dia berkeliling beberapa kali dan akhirnya memilih tempat pembibitan yang disebut ladang hijau. Basis pembibitan terlihat cukup bagus dalam skalanya. Dari luar, deretan nursery gardens tertata rapi dan terlihat sangat menyegarkan. Ini memberi kesan pertama yang baik pada Xia Ruofei. Xia Ruofei pergi ke pintu masuk dan memberitahu lelaki tua itu bahwa dia ada di sini untuk membeli pohon muda. Orang tua itu mengangkat telepon dan memberitahu orang-orang di dalam. Segera, seorang pemuda berusia akhir 20-an keluar dengan cepat. Pemuda itu mengenakan setelan kasual berwarna coklat dan berpotongan cepat. Dia terlihat sangat energik. "Bos, terima kasih telah memilih basis bibit liar kami." Pemuda itu berkata dengan sangat antusias, "Nama saya Lubo, bos dari basis pembibitan ini. Bolehkah saya mengetahui nama Anda, bos?" "Halo, bos Lu, nama keluarga saya Xia." Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. "Bos Xia, senang bertemu dengan Anda." Lubo memberinya sebuah kartu nama dan bertanya, "Pohon muda apa yang ingin Anda beli, Tuan Xia?" "Apakah kamu punya bibit leci, bos Lu?" Xia Ruofei bertanya langsung. "Tentu saja. Basis pohon muda di Provinsi Tenggara jarang yang tidak memiliki bibit leci." Lubo tersenyum dan berkata, "Bos Xia, silakan masuk. Kita akan ngobrol sambil menonton." "Baiklah, bos Lu, masuk ke mobilku." Xia Ruofei berkata, "Saya tidak bisa begitu saja memblokir pintu Anda dengan mobil saya." Lubo tertawa dan masuk ke mobil Xia Ruofei. Di bawah bimbingan Lubo, Xia Ruofei pergi ke sebuah bangunan kecil dan berhenti. "Bos Xia, masuk dan minum teh." Lubo berkata setelah turun dari mobil. "Tidak perlu teh," kata Xia Ruofei sambil tersenyum. "Bos Lu, ajak aku melihat pohon muda. Itu juga berhasil." "Lewat sini, Bos Xia," kata Lubo sigap.
Lubo membawa Xia Ruofei ke tempat pembibitan yang khusus digunakan untuk membudidayakan bibit leci dan memperkenalkan, Bos Xia, kami memiliki beberapa jenis bibit leci di sini. Yang mana yang kamu butuhkan? Bos Lu, mohon rekomendasikan satu. Saya ingin sesuatu yang berkualitas baik, kata Xia Ruofei sambil tersenyum. Kalau begitu ayo kemari. Lubo berkata setelah berpikir beberapa lama. Lubo membawa Xia Ruofei ke kamar bayi tidak jauh dari situ. Dia menunjuk bibit leci dan berkata, Bos Xia, ini adalah varietas Fei Xiao yang kami perkenalkan dari Guangdong tahun ini. Dibandingkan dengan varietas lokal di Cina Tenggara, varietas leci ini memiliki buah yang besar, daging yang tebal, warna yang indah, lubang yang kecil, rasa yang manis, dan ciri-ciri lainnya. Kualitas dan rasanya luar biasa, dan merupakan salah satu jenis leci berkualitas tinggi yang matang di awal pertengahan provinsi Guangdong. Mengendarai debu merah, selir itu tertawa. Tidak ada yang tahu itu leci. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, itu nama yang bagus. Anda seorang pria sejati, Bos Xia. Lubo tertawa dan berkata, spesies leci ini mendapatkan namanya dari puisi kuno ini. Ini juga merupakan ras yang sangat terkenal di Provinsi Guangdong. Faktanya, Xia Ruofei telah mencari informasi yang relevan di internet dan mengetahui bahwa jenis Fei Xiao sangat bagus. Namun, tanaman ini sebagian besar ditanam di Provinsi Guangdong dan relatif jarang di Provinsi Tenggara, jadi dia tidak mempertimbangkannya pada awalnya. Karena bibit leci Fei Xiao dijual di tempat pembibitan Lubo, Xia Ruofei segera memutuskan untuk menggunakannya. Oleh karena itu, dia berkata, Bos Lu, aku ambil yang ini. Kebun saya tidak besar, dan luas tanam leci sekitar 8 mu. Daerahnya bergunung-gunung, jadi bisakah Anda membantu saya menghitung berapa banyak yang saya perlukan? Lubo berkata tanpa ragu, secara umum jarak antar pepohonan di gunung adalah 65 meter, dan lebih cocok 30 tanaman per mu. Jika tanah Tuan Xia 8 mu, 240 tanaman sudah cukup. Tentu saja, jika Anda ingin penanaman lebat, Anda bisa menanam hingga 60 hingga 70 per mu. Xia Ruofei berkata, jika Anda tidak membutuhkan penanaman yang lebat, maka aturlah menjadi 30 per mu. Bos Lu, saya akan membeli 260 buah dan menyimpan 20 sisanya untuk saya gunakan sendiri. Itu memang cukup. Lubo mengangguk. Kemudian, dia berinisiatif mengatakan, Bos Xia, kami menjual bibit leci Fei Xiao dengan harga masing-masing 20 yuan. Saya melihat bahwa Anda adalah orang yang terus terang. Aku akan memberimu harga sebenarnya. Bagaimana kalau masing-masing 18 yuan? Baiklah. Xia Ruofei berkata dengan sigap, Bos Lu, tolong siapkan anakan pohon untukku sekarang. Saya ingin mengirimkannya kembali hari ini. Lubo tertegun dan bertanya dengan heran, kamu mengirimkannya kembali hari ini? Bos Xia, meskipun kami tidak memiliki persyaratan ketat mengenai waktu tanam leci, cuacanya masih cukup dingin sekarang. Jika Anda menanamnya sekarang, tingkat kelangsungan hidupnya akan lebih rendah. Saya sarankan Anda menunggu sekitar setengah bulan dan menunggu cuaca menjadi lebih hangat sebelum Anda menanamnya. Tuan Xia, meskipun kami dapat menyediakan bibit dalam waktu setengah bulan, harga kami tidak akan berubah. Lubo dengan cepat menambahkan. Sama halnya dengan menanam anakan ini di bibit kita selama setengah bulan. Anda tidak perlu membayar 1 sen pun. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, Bos Lu, terima kasih atas kebaikan Anda, tapi saya masih harus membawa kembali anakan itu hari ini. Mengenai tingkat kelangsungan hidup, Anda tidak perlu khawatir, Bos Lu. Bahkan jika anakan ini tidak tumbuh dengan baik, saya tidak akan datang kepada Anda untuk mencari masalah. Ini Lubo merasa agak tidak berdaya. Dia selalu sangat teliti dalam bisnisnya dan sangat memperhatikan pelanggannya. Jika itu adalah bos biasa, dia mungkin tidak akan menyebutkannya dan hanya akan mengikuti apapun yang dikatakan pelanggan. Namun, dia sudah mencoba membujuk Xia Ruofei. Dia tidak punya pilihan jika Xia Ruofei tidak mendengarkannya. Baik-baik saja maka. Bos Xia, saya akan meminta pekerja menyiapkan pohon muda. Lubo berkata tanpa daya. Saya akan meminta mereka memilih anakan yang lebih tebal. Sik. Saya harap tingkat kelangsungan hidup relatif tinggi. Terima kasih, Bos Lu. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Ngomong-ngomong, Bos Lu, bisakah kamu membantuku mengirimkan barangnya? Xia Ruofei bertanya lagi.
Bos ya, kata Lubo dengan susah payah, kami menjalankan bisnis kecil-kecilan. Selain itu, tidak ada kendaraan pengiriman khusus di pangkalan Miao Miao, jadi kami tidak menyediakan layanan pengiriman. Namun, ada truk kecil di dekatnya yang sedang menunggu pekerjaan. Saya dapat membantu Anda menghubunginya, dan harganya tidak akan terlalu tinggi. Baik-baik saja maka. Xia Ruofei berkata, kalau begitu tolong bantu aku memanggilkan taksi. Perjalanan dari kota ke Changping akan memakan biaya paling banyak beberapa ratus yuan. Xia Ruofei tidak mau menawar masalah ini. Baiklah. Lubo memanggil beberapa pekerja untuk menyiapkan bibit pohon. Ia bahkan secara khusus meminta para pekerja untuk memetik anakan yang lebih tebal. Kemudian, dia menelepon Xia Ruofei untuk memanggil mobil. Xia Ruofei berjalan ke samping, mengambil ember kecil, dan mengisinya dengan air dari keran. Kemudian, dia menggunakan tubuhnya untuk menghalangi pandangan Lubo dan yang lainnya. Lalu, sebuah botol kecil muncul di telapak tangannya. Xia Ruofei dengan cepat menuangkan larutan kelopak bunga ke dalam ember dan menyimpan botolnya kembali di dalam medium. Ia membawa ember dan berjalan menuju pohon leci yang telah digali oleh para pekerja. Bab 302, Kebun Bunga Persik. Xia Ruofei membawa ember dan mulai menyirami pohon muda yang telah digali oleh para pekerja. Dia secara khusus memercikkan lebih banyak air ke akarnya. Lubo, yang menonton dari samping, juga diam-diam mengguncang kepalanya, yang dia khawatirkan sebelumnya bukanlah bibitnya akan layu, tapi suhunya terlalu rendah. Tidak mudah menanamnya di musim ini. Oleh karena itu, Lubo merasa tindakan Xia Ruofei bersifat amatir dan usahanya sia-sia. Namun, karena Xia Ruofei sangat ngotot, dia tentu saja tidak mengatakan apa-apa lagi. Sebaliknya, dia berjalan ke samping untuk membantu Xia Ruofei menghubungi truk. Tak lama kemudian, para pekerja telah menyiapkan 260 pohon muda, dan sebuah mobil van putih yang dipanggil Lubo juga tiba di pembibitan. Xia Ruofei dan sopir telah menyepakati biaya transportasi, yaitu 500 yuan. Lubo meminta para pekerja untuk mulai memuat mobil sementara Xia Ruofei mengeluarkan uang tunai dari tasnya untuk membayar bibit pohon. 260 pohon muda menghasilkan total 4.680 yuan. Lubo mengambil inisiatif untuk mengumpulkannya dan mengambil 4.600 yuan dari Xia Ruofei. Setelah memuat truk, Xia Ruofei mengemudi di depan untuk memimpin sementara pengemudi truk mengikuti di belakang. Sepanjang perjalanan, Xia Ruofei mengendalikan kecepatan mobil, truk pickup dan truk kecil memasuki pertanian Taoyuan satu demi satu. Ketika mereka melewati rumah kaca sayuran, Xia Ruofei menghentikan mobilnya dan berteriak. Cao Tieshu dan yang lainnya keluar dari gudang dengan cepat. Melihat Xia Ruofei dengan truk kecil, Cao Tieshu tidak mau bertanya, "Yo, Pak, apa yang Anda beli kali ini? Pohon leci?" Xia Ruofei terkekeh dan berkata, "Cao Tua, kumpulkan semua orang dan bawa peralatan ke kebun di belakang gunung. Kami akan menanam pohon buah-buahan hari ini. Terima kasih atas kerja kerasmu." Mendengar ini, Cao Tieshu menjadi pucat karena ketakutan dan berkata, "Bos, sekarang terlalu dingin, tidak mudah menanam pohon leci." Setelah dia selesai berbicara, Cao Tieshu hanya bisa berkata dengan kesal, "Ah iya. Ini semua salahku karena tidak menjelaskan semuanya kemarin. Bos, saya baru meminta Anda memasang bibit pohon kemarin, Anda hanya bisa menanam pohon di awal musim semi." Ini benar-benar membuang-buang uang, Xia Ruofei berkata dengan santai. "Tidak apa-apa, Cao Tua. Ini adalah pohon muda berteknologi tinggi yang saya hubungi secara khusus. Ia memiliki ketahanan yang kuat terhadap dingin, itu pasti akan bertahan." Anak pohon berteknologi tinggi, mata Cao Tieshu berbinar. Saat ini, kata teknologi tinggi telah menjadi sinonim untuk sihir dalam pikiran Cao Tieshu. Benih sayuran berteknologi tinggi telah sepenuhnya menduduki Cao Tieshu. Oleh karena itu, dia mempercayai kata-kata Xia Ruofei tanpa keraguan. Dia segera berbalik dan berkata, "Teman-teman, hentikan apa yang kamu lakukan dan ayo pergi ke kebun di belakang gunung untuk menanam pohon. Bos, bawalah anakan itu kembali bersamamu dan peralatanmu." Para pekerja mengeluarkan peralatannya seperti tersendat, beliung, dan cangkul. Xia Ruofei meminta mereka untuk meletakkan peralatan tersebut di bagian belakang truk pick-up. Ada pekerja yang naik truk pick-up, ada pula yang naik truk kecil, lagi pula letaknya tidak jauh, jadi mereka harus masuk saja. Ketika dia membangun pertanian, Xia Ruofei telah mempertimbangkan masalah pembangunan di masa depan. Oleh karena itu, jalan di pertanian dapat diakses dari segala arah. Jalan semen bisa mengarah langsung ke kebun buah-buahan di belakang gunung. Kedua mobil itu langsung melaju menuju lereng bukit.
Begitu Cao Tieshu turun dari mobil, dia mulai memanggil para pekerja untuk menurunkan mobil. Dengan belasan orang yang bekerja sama, tak butuh waktu lama bagi mereka untuk mengungkap seluruh bibit pohon buah-buahan. Setelah Xia Ruofei membayar biaya transportasi, dia mengirim truk kecil itu pergi. Cao Tieshu sudah mulai memberikan tugas. Xia Ruofei berjalan ke arah Cao Tieshu dan berkata, "Cao tua, tanam pohon leci di sisi timur bukit." Cao Tieshu membuat perkiraan kasar dan berkata, "Bos, apakah anakan pohon ini tidak cukup? Lereng bukit ini setidaknya berukuran 8 mu. Anda hanya memiliki sekitar 200 anakan." Xia Ruofei tersenyum. "Menurut standar pola tanam 6 kali 5 meter, seharusnya cukup. Seharusnya ada surplus, ini sangat luas. Bukankah itu membuang-buang lahan?" Cao Tieshu berkata dengan ragu-ragu. Xia Ruofei tertawa dan berkata, "Jangan apa-apa. Ini adalah pohon-pohon muda berteknologi tinggi, dan kami mengambil jalur yang canggih. Apalagi anakan ini pasti akan tumbuh lebih besar dari pohon leci pada umumnya, jadi kita tidak akan merasa jarang lagi." Cao Tieshu menyarankan dan merasa itu masuk akal, bagaimanapun, bos pasti tahu lebih banyak darinya. Sebelum rumah kaca sayuran secara resmi mulai memproduksi sayuran yang disediakan Xia Ruofei kedua restoran setiap hari bukanlah sesuatu yang dapat ditanam oleh Cao Tieshu. Seorang petani yang telah menanam sayuran hampir sepanjang hidupnya, oleh karena itu, Cao Tieshu tentu saja tidak akan mengambil keputusan Xia Ruofei. Ia segera memanggil para pekerja untuk mulai bekerja. Xia Ruofei tidak bisa membantu banyak menanam pohon. Saat itu hampir tengah hari dan dia tidak bisa menyelesaikannya sebelum makan siang, jadi dia menelepon Pang Hao untuk memesan makanan dan anggur dari daerah dan mengirimkannya ke kebun di belakang gunung. Kemudian, Xia Ruofei berjalan menuju anakan pohon. Tanpa Cao Tieshu dan yang lainnya menyadarinya, dia diam-diam membawa 2 anakan pohon leci ke ruang asal. Dia ingin menanam 1 atau 2 lagi di ruang asal sehingga dia bisa makan leci kapan saja. Xia Ruofei memperhatikan sebentar dan memutuskan bahwa dia tidak dapat membantu banyak, jadi dia memutuskan untuk berjalan mendaki gunung. Dia datang ke menara udara dan melihat sekeliling untuk memastikan tidak ada orang di sekitarnya. Kemudian, dia mengeluarkan botol porselen berisi larutan kelopak dari tempatnya. Konsentrasi larutan kelopak di dalam botol cukup tinggi, mengandung hampir potongan kelopak bunga aneh. Xia Ruofei menuangkan semua larutan dari botol porselen ke menara air. Kebun tersebut juga telah ditimbun terlebih dahulu dengan sistem irigasi, dan air yang digunakan juga berasal dari menara air di puncak gunung. Setelah semua pohon buah-buahan ditanam, mereka harus menyiraminya. Xia Ruofei percaya bahwa dengan botol larutan kelopak ini, semua pohon leci akan bertahan. Dia memasukkan kembali botol porselen ke dalam medium dan berjalan menuruni gunung. Saat itu hampir jam makan siang ketika para pekerja telah menanam sebagian pohon muda. Pang Hao mengirimkan makanan yang dia pesan dari restoran daerah ke atas gunung, dan semua orang duduk di tanah untuk makan siang sederhana. Xia Ruofei juga makan siang bersama para pekerja. Setelah makan, mereka beristirahat sejenak. Cao Tieshu khawatir bibitnya tidak akan bagus jika digali terlalu lama. Setelah beberapa saat, dia berdiri dan meminta semua orang untuk terus bekerja. Xia Ruofei menyapa Cao Tieshu dan menuruni gunung dengan truk pikapnya. Kembali ke villa, Xia Ruofei memberikan beberapa instruksi kepada Ye Lingyun dan Pang Hao. Dia menyuruh mereka untuk memprioritaskan keselamatan Cao Tieshu jika dia membutuhkan sesuatu. Kemudian, Xia Ruofei naik ke kamarnya. Setelah Xia Ruofei mengunci pintu dan jendela, dia memasuki ruang petaruh. Dia pertama-tama mengeluarkan sebagian dari benih yang dia beli hari ini sesuai dengan permintaan Cao Tieshu. Kemudian, dia membaginya ke dalam kategori berbeda dan menempelkan labelnya di kotak penyortiran. Dia menuangkan larutan kelopak bunga yang telah mendidih dan mulai merendamnya. Setelah merendam semua benih, Xia Ruofei berpikir bahwa dia akan dapat menikmati kelopak bunga eksotis itu lagi hari ini. Dia berjalan menuju tanaman tanpa nama itu. Dia menuangkan larutan kelopak bunga yang telah mendidih dan mulai merendamnya. Setelah merendam semua benih, Xia Ruofei berpikir bahwa dia akan dapat menikmati kelopak bunga eksotis itu lagi hari ini. Dia berjalan menuju tanaman tanpa nama itu. Bab 303, Rumah Baru Hornet. Ketika Xia Ruofei mendekati tanaman tanpa nama itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya. Kemudian, dia memperlihatkan ekspresi gembira. Dia melihat bahwa buah rohani tampaknya telah matang sepenuhnya.
Xia Ruofei mengambil langkah cepat dan berlari ke pabrik tanpa nama untuk melihat lebih dekat. Akhirnya, dia memastikan bahwa buah rohani telah benar-benar matang. Berdasarkan dua pengalaman sebelumnya, Xia Ruofei sangat jelas bahwa begitu buah spiritual matang, ia akan mengeluarkan aroma yang jauh lebih harum dari sebelumnya. Ada juga detailnya, akan ada tanda hijau muda di sekitar batang buah. Ciri-ciri ini semuanya sejalan, artinya buah rohani memang sudah matang. Xia Ruofei dengan senang hati mengambil wadah yang berisi buah spiritual dan dengan hati-hati memetik buah spiritual tersebut juga. Dia meletakkannya di wadah. Xia Ruofei hanya bisa menghela nafas. Siklus kematangan buah rohani terlalu lama. Dia menghitung secara kasar bahwa sudah hampir 3 bulan sejak terakhir kali dia memetiknya. Kita harus tahu bahwa 3 bulan di dunia luar setara dengan 7 hingga 8 tahun di luar angkasa. Sekalipun aliran waktu di ruang aslinya tidak begitu cepat, setidaknya 5 hingga 6 tahun telah berlalu. Buah yang hanya matang setiap 5 hingga 6 tahun sekali seharusnya sangat berharga. Xia Ruofei berpikir dalam hati. Di seluruh ruang petaro, hal yang paling membuat Xia Ruofei kagum adalah tablet batu tanpa kata di ruang baru, diikuti oleh tanaman tanpa nama. Kelopak bunga aneh dari tanaman tanpa nama telah membantu Xia Ruofei dalam budidaya, dan bahkan sebagai dokter. Adapun buah spiritual, yang jelas lebih berharga daripada kelopaknya, Xia Ruofei penuh dengan antisipasi. Yang membuat Xia Ruofei semakin takjub adalah waktu berlalu begitu cepat di ruang aslinya. Dapat dikatakan bahwa apapun yang ditanam, ia akan tumbuh dengan pesat. Tinggal di dunia luar selama sehari sebelum masuk akan sangat berbeda. Namun tanaman tanpa nama ini sepertinya tidak banyak berubah. Mungkin tumbuh sedikit, tapi sangat kecil sehingga Xia Ruofei tidak bisa merasakannya. Xia Ruofei menahan keinginan untuk mencoba buah spiritual dan mengembalikan wadahnya. Kemudian, dia mengambil wadah lain yang berisi kelopak bunga menakjubkan itu dan dengan terampil memetik 5 kelopak bunga yang baru tumbuh. Meskipun dia telah menggunakan kelopak bunga aneh di banyak tempat baru-baru ini, Xia Ruofei telah berhenti menyerap kelopak bunga tersebut setelah dia mulai mempraktikkan postur aneh yang ditunjukkan oleh pria emas kecil itu. Ini karena dia merasa tubuhnya menjadi jenuh saat dia terus menyerap kelopak bunga aneh itu. Efek dari menyerap kelopak bunga menjadi semakin tidak terlihat jelas. Selain itu, setelah dia mempraktikkan postur yang ditunjukkan oleh pria emas kecil di tablet batu, efek penguatan dan transformasi pada tubuhnya menjadi lebih baik. Dalam keadaan seperti itu, tidak perlu membuang kelopak bunga lagi. Oleh karena itu, dalam beberapa hari terakhir, Xia Ruofei telah mengumpulkan 28 kelopak bunga. Kelopak bunga aneh ini adalah fondasi kehidupan Xia Ruofei. Melihat kelopak bunga di brankas, Xia Ruofei merasa jauh lebih nyaman. Setelah memetik kelopaknya, dia pergi ke tempat baru. Xia Ruofei pertama-tama memberi Blakie dan yang lainnya makanan. Kemudian, ia mengemudikan kendaraan segala medan tersebut menuju area terbuka yang ditumbuhi 2 pohon leci. Dia menanam anakan dan menyiramnya dengan larutan kelopak bunga yang telah diencerkan. Secara alami, Xia Ruofei telah menggunakan pikirannya untuk terhubung dengan ruang tersebut dan memperoleh solusi kelopak dari ruang aslinya. Kini, dapat dikatakan bahwa kendalinya atas ruang menjadi semakin nyaman. Langkah selanjutnya adalah pekerjaan yang paling membosankan. Xia Ruofei harus mengandalkan kekuatannya sendiri untuk membangun rumah bagi tawon yang diisolasi dari makhluk lain di luar angkasa sehingga mereka dapat beristirahat dan memulihkan diri. Pagar kawat berduri yang dipesan dari pabrik pengolahan ditumpuk rapi di dekat sarang lebah. Xia Ruofei menyingsingkan lengan bajunya dan mulai bekerja setelah dia menyiapkan meja. Ia memutuskan untuk langsung mengelilingi sarang lebah dan sangkar besi kecil tersebut. Hal pertama yang harus dia lakukan adalah memasang lapisan paling bawah, yaitu pagar kawat berbentuk lingkaran penuh. Pagar bawah ini memiliki desain yang berbeda dengan pagar lainnya. Setiap pagar memiliki tiang baja panjang yang mencuat dari bawah, yang bisa dimasukkan jauh ke dalam tanah ruangan. Selain itu, bagian bawah pagar dilas dengan alas berbentuk segitiga, yang memastikan pagar terpasang kokoh di atas tanah. Untungnya, mereka ada di dalam ruang tersebut. Xia Ruofei dapat menggunakan kekuatan ruang yang tidak terlihat untuk membantu pekerjaannya. Sambil berpikir, seluruh pagar kawat berduri melayang. Xia Ruofei mengulurkan tangan dan meraih pagar. Kemudian, dia mengarahkan ke batas yang baru saja dia gambar di tanah dan membantingnya dengan kuat. Lalu, dia menggunakan palu besi untuk memukulnya.
Tanah di ruangan itu awalnya lunak, dan Xia Ruofei bisa mengendalikannya dengan pikirannya. Segera, pagar kawat berduri dipasang di tanah. Xia Ruofei mengguncangnya sedikit dan merasa itu masih sangat kuat. Dia membungkuk untuk memeriksanya dengan cermat. Tempat pagar bersentuhan dengan tanah juga tertutup rapat. Xia Ruofei sangat puas. Dia melambaikan tangannya dan menggunakan kekuatan ruang yang tak terlihat untuk memindahkan pagar kawat berduri kedua. Sambungan antara dua pagar kawat berduri dirancang khusus. Bagian dari kawat berduri di satu sisi akan tumbuh membentuk struktur yang mirip dengan kait. Oleh karena itu, pagar kawat berduri terlebih dahulu dililitkan pada kawat berduri pertama dari atas, kemudian diturunkan secara perlahan. Setelah meletakkannya di tempatnya, dia sedikit menyesuaikan posisinya dan menghantamkan beberapa batang baja ke tanah dengan palu besi. Kemudian, bagian kawat yang tumbuh dikunci rapat dengan pagar pertama melalui gesper. Kedua pagar itu terhubung sepenuhnya. Gerakan Xia Ruofei menjadi semakin terampil. Tak lama kemudian, dia membentuk pagar kawat di sekeliling sarang lebah. Jangkauannya sekitar 30 meter kali 30 meter, yang relatif lebar. Hal berikutnya yang harus dilakukan Xia Ruofei adalah menambah ukuran pagar dan meletakkan beberapa batang baja di atasnya. Terakhir, dia harus memasang kain kasa logam di bagian atas untuk menciptakan ruang tertutup sepenuhnya. Xia Ruofei telah merancangnya setinggi 10 meter. Akan berbahaya untuk mengoperasikannya di dunia luar, tapi itu sama sekali tidak ada di luar angkasa. Secara teori, Xia Ruofei bahkan bisa melayang di udara, asalkan dia bersedia menggunakan kekuatan mentalnya untuk menggunakan kekuatan spasial yang tak terlihat untuk mengangkat dirinya. Oleh karena itu, meskipun terjadi kecelakaan kecil selama proses pemasangan, Xia Ruofei tidak akan terluka. Pekerjaan pemasangan berlangsung lebih dari 4 jam, dan ini dilakukan dengan bantuan kekuatan spasial yang tak kasat mata. Kalau tidak, hanya jaring kawat yang tergantung dari tanah hingga ketinggian 10 meter sudah cukup untuk membuat sakit kepala Xia Ruofei. Setelah semuanya terinstal, Xia Ruofei memeriksanya kembali dengan cermat. Ia bahkan memperkuat celah tersebut dengan tirai logam untuk memastikan sarang lebah tidak lolos. Xia Ruofei telah meninggalkan 2 pintu di pagar tertutup. Salah satunya adalah penutup di bagian atas. Dia bisa menggerakkan penutupnya dengan pikiran. Hal ini untuk memastikan bahwa jika dia perlu menggunakan Hornet di dunia luar, dia dapat dengan mudah mengoperasikannya dan membiarkan Hornet masuk dan keluar melalui lubang tersebut. Pintu lainnya berada di pagar paling bawah, yang memudahkan dia untuk masuk dan keluar. Setelah menyelesaikan proyek rumit ini, Xia Ruofei tidak terburu-buru mengeluarkan Hornets. Sebaliknya, dia membuka pintu pagar dan masuk. Lalu, dia membuka tas. Di dalamnya ada belalang dan serangga kecil lainnya yang telah dia beli sebelumnya, semuanya hidup. Daerah ini awalnya ditumbuhi rumput, dan setelah serangga ini keluar, mereka segera bersembunyi di rerumputan. Xia Ruofei pada dasarnya membangun ekosistem kecil di sini untuk memastikan serangga dapat berkembang biak dengan cepat di lingkungan unik ini. Tentu saja nasib mereka adalah menjadi makanan bagi lebah-lebah. Setelah melepaskan kantong besar serangga, Xia Ruofei kemudian terhubung ke ruang angkasa dan menggunakan kekuatan tak kasat mata untuk mengikat sarang lebah dan membatasi pergerakan lebah. Kemudian, dia menggunakan sebagian pikirannya untuk mengendalikan sangkar besi kecil yang menutupi sarang lebah. Dia membukanya dan memindahkannya keluar pagar tertutup. Pada akhirnya, Xia Ruofei meninggalkan pagar dan mengunci pintu dengan hati-hati. Kemudian, dia melepaskan pengekangan pada sarang lebah. Melalui layar kawat, Xia Ruofei melihat banyak tawon segera terbang keluar dari sarangnya. Mereka telah terbang di dalam ruang tertutup dan telah terperangkap dengan nyaman di dalam sangkar besi kecil untuk sementara waktu. Sekarang setelah mereka mendapatkan kembali kebebasannya, tentu saja mereka sangat bahagia. Xia Ruofei juga menyadari bahwa tawon ini jauh lebih besar daripada saat pertama kali ditangkap. Masing-masing panjangnya setidaknya 6 hingga 7 cm dan tampak sangat menakutkan. Namun, semakin kuat Hornetnya, Xia Ruofei akan semakin bahagia. Tawon ini mungkin akan menjadi kekuatan kejutan di tangannya di masa depan. Xia Ruofei mengamati pagar kawat berduri beberapa saat. Setelah memastikan tidak ada lubang di pagar, dia menyuruh Blackie dan yang lainnya untuk menjauh dari pagar. Kemudian, dia kembali ke ruang semula. Menurut perbedaan aliran waktu, beberapa hari seharusnya berlalu di ruang aslinya.
Benih yang direndam dalam larutan kelopak sudah bisa diambil sekarang. Bab 304, Tuan Tua Tang kembali ke desa. Xia Ruofei kembali ke tempat asalnya dan mengambil benih sayuran dari larutan kelopak. Dia menghilangkannya dan menuangkannya ke lembaran plastik yang berbeda hingga kering. Kemudian, dia meninggalkan ruang petaroh sambil berpikir. Saat itu hampir jam 5 sore ketika dia tiba di luar. Xia Ruofei terbang ke kamar mandi untuk membersihkan keringatnya yang bau, mengganti pakaian bersih, dan turun. Dia mengemudikan truk pikap di sekitar kebun. Cao Tieshu dan yang lainnya telah menanam pohon buah-buahan. Xia Ruofei memandangi deretan pohon leci yang jarang. Dia hampir bisa melihat pemandangan musim panas mendatang ketika barisan pohon leci yang rimbun ditutupi dengan buah leci merah. Setelah turun dari mobil, ia berjalan mengitari kebun dan melihat daun pohon leci meneteskan udara. Dia tahu bahwa Cao Tieshu pasti mengikuti prosesnya dan menyalakan sistem irigasi setelah menanam pohon untuk menyirami pohon leci. Xia Ruofei juga merasa lega dan kembali ke villa. Ye Lingyun sudah menyiapkan makan malam. Melihat Xia Ruofei telah kembali, dia segera mampir untuk makan. Melihat Ye Lingyun mengenakan celemek, Xia Ruofei merasa tidak baik terus meminta Ye Lingyun menjadi koki. Lebih baik mempekerjakan pengasuh. Jika tidak, Ye Lingyun tidak hanya harus menyiapkan makanan 3 kali sehari, tetapi dia juga harus secara sadar dan rajin membersihkan villa. Perlu diketahui bahwa villanya tidak kecil, dan cukup melelahkan untuk membersihkannya sekali. Terlebih lagi, dia mengundang Ye Lingyun untuk bertanggung jawab atas keamanan, bukan untuk mengurus kebutuhan sehari-harinya. Namun, Xia Ruofei tidak terbiasa tinggal bersama orang lain. Selain itu, dia punya rahasia yang tidak boleh dia beritahukan kepada siapapun tentang petarohnya. Dia berpikir akan lebih baik menunggu sebentar dan menyewa pengasuh setelah apartemen staf dibangun. Pokoknya villa itu letaknya tidak jauh dari apartemen karyawan. Akan lebih mudah bagi pengasuh untuk datang membersihkan dan memasak ketika waktunya tiba. Keduanya duduk saling berhadapan. Xia Ruofei bertanya sambil makan, "Lingyun, bagaimana perkembangannya soal aku memintamu mencari beberapa petugas keamanan?" "Saudara Xia, tidak banyak pekerjaan yang harus dilakukan sekarang. Aku bisa mengatasinya sendiri," kata Ye Lingyun. Xia Ruofei meletakkan mangkuknya dan berkata dengan serius, "Lingyun, ini bukan masalah kesibukan. Perusahaan saat ini berkembang sangat pesat, dan Departemen Keamanan tidak bisa hanya menjadi komandan dengan tangan kosong selamanya. Cepat atau lambat, kita harus merekrut lebih banyak orang, kita harus mulai melatih anggota inti sekarang. Di masa depan, selain Anda, harus ada tulang punggung tingkat menengah yang cakap di Departemen Keamanan, sehingga perlu merekrut beberapa orang yang dapat dipercaya dan cakap. Lebih baik jika mereka pensiunan tentara." Mendengar kata-kata Xia Ruofei, Ye Lingyun berkata dengan malu, "Aku tahu, saudara Xia. Setelah kamu memberitahuku terakhir kali, aku menghubungi beberapa temanku, tapi berpikir aku bisa menangani ini sendirian, jadi aku tidak terburu-buru, kalau begitu sebaiknya kamu berpegangan erat-erat." Xia Ruofei berkata, "Jangan tunda masalah ini." "Ya." Xia Ruofei tahu bahwa Ye Lingyun sedang berusaha menghemat uang untuknya dan tidak bermaksud mengadakan makan malam dengan sengaja. Oleh karena itu, dia tidak menegurnya dan terus makan. Setelah makan malam, Xia Ruofei kembali ke dalamnya dan menyalakan komputernya untuk mencari pohon ceri sandong. Dia akan membeli sejumlah anakan secara online. Selain itu, ia juga harus mencari informasi dan mempertimbangkan dengan cermat ikan apa yang akan dipelihara di kolam ikan di peternakannya. Prinsipnya, ia tetap ingin menempuh jalur yang berkualitas tinggi, sehingga harus memilih ikan yang relatif sulit dibudidayakan dan memiliki harga pasar yang tinggi. Saat Xia Ruofei sedang mencari informasi di internet, Liang Qichao dan keluarganya telah tiba di Bandara Internasional Pudong, Shanghai. Hari ini, penerbangan internasional yang dilakukan kakek Liang Qichao akan tiba di Bandara Internasional Shenzhen. Ayah Liang Qichao, Liang Weimin, juga menanggapinya dengan sangat serius. Seluruh keluarga yang terdiri dari 3 orang ada di sana untuk kenyamanan. Faktanya, bukan hanya keluarga Liang Qichao yang datang menjemput mereka. Ada lebih banyak dari kerabat di keluarganya, termasuk paman Liang Qichao, Liang Weihua. Keluarganya yang terdiri dari 3 orang juga ada di bandara. Di antara sekelompok orang yang datang menjemputnya, Liang Weihua adalah orang yang paling puas. Dia tidak bisa menahan senyum.
Dia adalah kerabat yang menceritakan Liang Qichao kepadanya tentang siapa yang menemukan sebagian bahan Poebe Zenan untuk lelaki tua itu. Kali ini, lelaki tua itu memutuskan untuk segera kembali ke Tiongkok setelah melihat foto materi Poebe Zenan yang dikirimkan Liang Weihua. Dari sini terlihat betapa pentingnya materi ini menurut lelaki tua itu. Jika lelaki tua itu puas setelah melihat aslinya, Liang Weihua pasti akan mendapatkan banyak poin di hatinya. Nama lelaki tua itu adalah Tang He. Dia adalah sepupu dari nenek Liang Weimin dan Liang Weihua, ayah Tang dia adalah sepupu nenek mereka. Omong-omong, hubungan keluarga ini sebenarnya agak jauh, tetapi Tang yang lebih tua tidak memiliki kerabat lain di generasinya. Hanya keluarga Liang Weimin yang lebih sejahtera. Selain itu, meskipun Tang yang lebih tua telah pergi ke luar negeri, dia selalu mendukung satu-satunya kerabatnya di negara tersebut secara finansial, sehingga mereka lebih dekat daripada kerabat jauh pada umumnya. Penatua Tang telah bekerja keras di Amerika Serikat selama beberapa dekade dan membangun bisnis keluarga yang besar. Dia juga sedikit terkenal di kalangan Tionghoa di Amerika Utara. Ia bahkan menikah dengan 3 orang istri, namun karena kesehatannya, ia tidak mempunyai anak. Sekarang istri ketiga sudah tidak hidup lagi, dia sendirian. Hal ini membuatnya semakin menghargai kerabatnya di negara ini. Dengan kata lain, dari sudut pandang hukum, aset elder Tang senilai puluhan miliar dolar akan diwarisi oleh kerabat jauhnya di Tiongkok setelah dia meninggal. Penatua Tang tidak menyembunyikan apapun. Dia bahkan secara terbuka mengumumkan bahwa dia tidak akan belajar dari beberapa orang kaya di Amerika Serikat dan menyumbangkan aset mereka yang sangat besar ke organisasi amal. Kata-kata yang tepat diucapkan lelaki tua itu adalah, mengapa saya harus menyumbangkan bisnis keluarga yang saya peroleh dengan susah payah kepada orang asing itu? Kerabat di desa ini juga sangat menyadari hal ini, sehingga mereka semua memikirkan cara untuk menyenangkan orang tua itu, karena pada akhirnya, siapa yang bisa mendapatkan uang dan berapa banyak uang yang bisa dibagi sepenuhnya ditentukan oleh orang tua itu. Jika lelaki tua itu bisa menambahkan namanya dalam surat wasiatnya, itu pasti akan menjadi kekayaan besar yang bisa menjamin kesejahteraan seumur hidup. Terlebih lagi, ketika lelaki tua itu kembali ke negaranya kali ini, dia secara khusus mengatakan bahwa dia ingin melihat apakah ada kerabat dan junior yang berprestasi di negara tersebut. Ia bermaksud membawa salah satu junior di keluarganya ke Amerika untuk berlatih dan perlahan mengambil alih perusahaan di masa depan. Perlu diketahui bahwa dolar as dapat dibagi, real estate dapat dibagi, dan saham dapat dibagi, tetapi perusahaan tidak dapat dibagi. Meski bisa dipercayakan kepada manajer profesional untuk mengelolanya, namun jika anak dari keluarga manapun bisa dihargai oleh orang tua dan masuk manajemen perusahaan, niscaya akan mendapat keuntungan besar di masa depan. Ini juga salah satu alasan penting mengapa Liang Weimin, Liang Weihua, dan yang lainnya sangat menghargai perjalanan pulang lelaki tua itu. Mereka juga serta membawa anak-anak mereka, putra Liang Weihua, Liang Xiaojun, lulus dari universitas terkenal dan pergi ke Amerika untuk belajar. Ia memperoleh gelar MBA dari studinya di bidang bisnis dan administrasi. Selama berada di Amerika Serikat, Liang Xiaojun dan elder Tang secara alami sering berhubungan. Dengan demikian, dia masih memiliki keunggulan dibandingkan Tang yang lebih tua. Terlebih lagi, kali ini Liang Weihua telah mendahului Liang Weimin dan telah menemukan materi Poebe Zenan yang telah lama diimpikan oleh lelaki tua itu. Hal ini membuat Liang Weihua semakin sombong. Saat sekelompok orang menunggu di bandara, Liang Weihua memasang ekspresi kemenangan di wajahnya saat dia berkumpul dengan kerabatnya. Liang Xiaojun juga tersenyum saat berbicara dengan kerabatnya. Tampaknya lah dia sudah menjadi pilihan tetua Tang untuk pergi ke Amerika. Dari waktu ke waktu, Liang Xiaojun memandang Liang Qichao dengan arogan, seolah-olah dia adalah seorang pemenang. Dia jelas berpikir bahwa dia memiliki peluang besar untuk menang kali ini. Sebaliknya, wajah Liang Weimin penuh kekhawatiran, dan dia mengerutkan kening dari waktu ke waktu. Dia merasa seperti tertinggal satu langkah. Apalagi saat melihat tampang putra Liang Qichao yang acuh tak acuh dan tidak berperasaan. Liang Weimin semakin geram. Namun, di hadapan banyak kerabatnya, Liang Weimin yang peduli dengan reputasinya tidak bisa memarahi anak tersebut. Pada akhirnya, dia hanya bisa merajuk sendiri. Kenyataannya, Liang Qichao bukannya tidak peduli dengan hal-hal ini. Hanya saja dia punya rahasia besar yang bahkan ayahnya, Liang Weimin, tidak bisa dibayangkan.
Xia Ruofei telah membantu menemukan bahan Poebe Zenan tua yang lebih besar dan berkualitas lebih baik. Dia percaya bahwa dengan Poebe Zenan ini, keuntungan yang disebut keluarga Liang Weihua akan hilang. Waktu berlalu. Akhirnya, layar dinamis besar di bandara menunjukkan bahwa penerbangan internasional dari New York ke Shenzhen telah mendarat. Pada saat yang sama, siaran aula keberangkatan internasional berbunyi. Bab 305, yang lebih baik. Anggota keluarga Liang yang menunggu mereka di bandara tiba-tiba menjadi bersemangat. Mereka jelas tahu bahwa akan memakan waktu lama mulai dari saat pesawat mendarat hingga keluar dari bea cukai, terutama untuk penerbangan internasional yang memakan waktu lebih lama lagi. Namun, mereka semua berjalan menuju garis larangan kuning dan menunggu secara serempak. Terutama keluarga Liang Weihua yang sedang menjulurkan lehernya untuk melihat ke dalam area terlarang, terlihat sangat bersemangat. Liang Qichao melihatnya dengan dingin dari samping dan merasa itu lucu. Elder Tang masih berada di pesawat, jadi apa yang bisa dia lihat saat ini? Kelompok itu menunggu lebih dari 20 menit sebelum mereka akhirnya melihat lelaki tua berjas tang putih berjalan keluar dari area terlarang. Di belakangnya ada seorang asisten yang mendorong kereta bagasi, dan dua pengawal lainnya dengan ekspresi dingin di wajah mereka melindungi lelaki tua itu dengan erat di kedua sisi. Paman. Liang Weihua segera berteriak, setelah itu, ia maju 2 langkah, namun langsung dihentikan oleh pihak keamanan bandara. Elder Tang tersenyum dan tangannya pada semua orang. Dengan sangat cepat, Tang tua tiba di depan semua orang. Paman, kakek, semua orang menyapa Tang yang lebih tua, dan Tang yang lebih tua juga tersenyum dan mengangguk kepada semua orang. Terlihat jelas bahwa dia berada dalam suasana hati yang baik setelah kembali dari perjalanan panjangnya. Selain itu, dia juga akan bisa membeli material Poebe Zenan langka yang sudah lama dia cari. Sulit untuk tidak berada dalam suasana hati yang baik. Kakek. Liang Xiaojun maju dan menyapanya dengan hormat. Senyuman persetujuan muncul di wajah tetua Tang saat dia berkata, Xiaojun, kami tidak bertemu satu sama lain selama 2 tahun sejak Anda kembali ke negara ini. Tidak buruk, tidak buruk. Kamu masih terlihat energik seperti sebelumnya, kakek. Sungguh menyesal aku tidak bisa berada di sisimu dan mendengarkan ajaranmu setelah aku kembali ke desa, Liang Xiaojun berkata, untungnya kamu sudah kembali ke desa sekarang. Anda harus memberi saya lebih banyak bimbingan. Liang Weihua juga tertawa dan berkata, Paman, terima kasih telah merawat Xiaojun selama dia berada di luar negeri selama beberapa tahun. Dia banyak berubah sejak dia kembali dan jauh lebih bijaksana dari sebelumnya. Itu semua berkat pengajaranmu, hahaha. Kita semua adalah keluarga, jadi jangan katakan hal seperti itu. Kata Elder Tang sambil tertawa. Liang Weimin memperhatikan dari samping saat keluarga Liang Weihua berinteraksi dengan Tang tua dengan hangat. Penampilan Liang Xiaojun sangat luar biasa. Sebaliknya, Liang Qichao bersembunyi di samping dan bahkan tidak mengambil inisiatif untuk menyapa Tang yang lebih tua. Liang Weimin semakin marah, menyalahkannya karena tidak mampu memenuhi harapan. Liang Weihua tersenyum dan berkata, Paman, perjalananmu masih panjang. Ayo makan dulu. Saya sudah memesan di tempatnya. Kami akan beristirahat di kota Shenzhen malam ini. Kamu masih bermalam di Shenzhen, tanya Tang yang lebih tua. Saya pikir kita sebaiknya terbang saja ke 3 gunung. Bahan itu, Paman, jangan khawatir tentang bahannya. Saya sudah mengakuinya, dan ada seseorang yang mengawasinya 24 jam sehari. Tidak akan ada masalah, Liang Weihua tersenyum dan berkata, kamu baru saja melakukan penerbangan panjang. Saya khawatir Anda tidak dapat mengambil penerbangan malam. Kami bahkan sudah memesan hotel, jadi kamu bisa bermalam di Shenzhen. Baiklah kalau begitu, aku akan mengikuti pengaturanmu. Kata Peter Tang sambil tersenyum. Rombongan meninggalkan bandara dan naik bus masing-masing menuju Hotel Hengfeng Jiahua yang telah mereka pesan sebelumnya. Itu juga merupakan hotel tempat Xia Ruofei melelang trufle putih. Jaringan Hotel Jiahua milik keluarga MA adalah salah satu hotel terbaik di Shenzhen. Tentu saja, Liang Weihua harus memilih yang terbaik untuk menerima Tuan Tua Tang. Setelah tiba di Hengfeng Jiahua, semua orang pergi ke ruang perjamuan untuk makan malam. Tentu saja, keluarga Liang Weihua menjadi pusat perhatian saat makan. Kerabat lainnya hampir semuanya menjadi penghalang, terutama Liang Xiaojun. Dia manis berlidah dan belajar administrasi bisnis. Dia mampu mendengarkan banyak topik yang dibicarakan lelaki tua itu, dan penampilannya sangat menarik perhatian. Di sisi lain,
Liang Qichao menundukkan kepalanya dan melanjutkan makan, yang membuat Liang Weimin mengerutkan kening. Dan makanannya menjadi hambar. Setelah jamuan makan malam, Liang Weihua mengundang lelaki tua itu kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Kali ini Liang Weihua yang bertanggung jawab mengatur akomodasi Tuan Tua Liang. Tidak ada orang lain yang bisa ikut campur. Dia telah memesan presidential suite terbaik di Hengfeng Jiahua. Itu benar, itu adalah rumah yang ditinggali Xia Ruofei ketika dia datang ke kota Shenzhen terakhir kali. Suite tersebut sangat besar dan memiliki banyak kamar, kedua pengawal itu secara alami tinggal di kamar yang sama dengan lelaki tua itu. Yang lain ditugaskan ke kamar mereka di lantai lain. Keluarga Liang Weihua mengirim Tang yang lebih tua ke atas untuk beristirahat, tetapi Liang Weimin tidak mengikuti. Dia menyoroti Liang Qichao dan berkata dengan suara rendah, "Ikutlah denganku." Ibu Liang Qichao, Yuan Shan, mengerutkan kening dan berkata, "Liang tua, kenapa kamu begitu galak? Cao kecil tidak melakukan kesalahan apapun, kan? Kamu masih membela dia?" Liang Weimin berkata dengan marah, "Apa yang kukatakan padamu sebelum aku datang? Biarkan dia pamer di depan pamannya dan cobalah dipilih oleh pamannya untuk pergi ke Amerika bersama, ayah." "Saya tidak ingin pergi ke Amerika, bukankah di Tiongkok bagus?" Liang Qichao bertanya, "Kamu?" Liang Weimin sangat marah hingga dia mengangkat tangannya, ingin memukulnya. Yuan Shan segera menariknya kembali dan berkata, "Liang tua, apa yang sedang kamu lakukan?" Begitu banyak orang yang menonton, Yuan Shan melanjutkan, "Menurutku Cao kecil benar. Kamu baik-baik saja di Tiongkok, kenapa kamu pergi ke Amerika? Aku tidak familiar dengan tempat ini." "Kamu?" Liang Weimin sangat marah hingga dia bahkan tidak bisa berbicara dengan baik. "Kamu benar-benar anak manja. Cao kecil tidak berusaha mencapai kemajuan sepanjang hari, menurutku kamu telah memanjakannya, kenapa ini urusanku lagi?" Yuan Shan tidak mau mundur, "Kamu tidak mempunyai kemampuan untuk menemukan Poe Bei Shenan dan membiarkan Liang Weihua mencuri perhatian, jadi kamu melampiaskannya pada kami. Begitukah caramu melakukan sesuatu? Apa maksudmu melampiaskan amarahku pada kalian?" Liang Weimin berkata dengan cemas, "Apa salahnya aku mendisiplinkan anakku? Kaulah yang merugikan anak itu dengan memanjakannya tanpa prinsip apapun." Liang Qichao melihat orang tuanya akan berdiskusi, jadi dia segera berkata, "Bu, ayah, berhentilah berdiskusi. Kerabatnya bahkan belum jauh, jangan biarkan orang lain melihatmu sebagai lelucon." Liang Weimin dengan ekspresi dingin dan berkata, "Kamu masih peduli dengan reputasimu, baru saja Liang Xiaojun benar-benar mengalahkanmu, kenapa kamu tidak merasa malu? Juga, sudah berapa kali aku puas? Aku sudah bilang padamu untuk berusaha lebih keras menemukan materi lama Poe Bei Shenan, apakah kamu menutup telinga terhadap kata-kataku lagi? Saya dianiaya, ayah." Liang Qichao dengan cepat berkata, "Saya telah mencoba yang terbaik untuk menemukan bahan bagus untuk jins nan tua," dan Liang Qichao melihat sekelilingnya dengan waspada. Lalu memenuhi suaranya dan berkata, "Dan saya sudah memiliki beberapa petunjuk, jika saya tidak datang ke Shenzhen dengan tergesa-gesa, saya mungkin sudah mendapatkan bahan emas Poe Bei Shenan, dan dari deskripsi teman saya, Poe Bei Shenan kami bahkan lebih baik daripada yang kami temukan di rumah Liang Xiaojun." Dia melihat ayahnya akan menjadi gila, jadi dia tidak berani berbohong apapun. Dia memutuskan untuk memberitahu ayahnya tentang meminta Xia Ruofei menemukan materi Poe Bei Shenan. Mata Liang Weimin membelalak saat mendengarnya, dia memandang Liang Qichao dengan tidak percaya. Bab 306, Aku tidak percaya. "Lil Chao, ini bukan lelucon." Liang Weimin berkata dengan tegas, "Bisakah kamu yakin akan hal itu? Ayo kembali ke kamar kita dan bicara," kata Liang Qichao sambil tersenyum. "Ada terlalu banyak orang di sini." Ya, ayo kembali ke kamar." Yuan Shan dengan cepat berkata. Baru saja, ketika keluarga beranggotakan 3 orang itu bertengkar, kerabat lainnya melihat mereka dari jauh. Akan sangat buruk jika mereka mendengarkan berita besar tentang Poe Bei Shenan. "Ayo pergi." Liang Weimin mengangguk dan berkata, "Kembali ke kamar." Keluarga beranggotakan 3 orang itu naik lift ke lantai tempat kamar mereka berada. Begitu mereka memasuki rumah, Liang Weimin bertanya dengan tidak sabar, "Lil Chao, apa yang terjadi? Beritahu aku dengan jelas." "Ayah," Liang Qichao terkekeh, "aku berencana memberikan kejutan besok, tapi menurutku kamu tidak bisa menahannya lagi hari ini. Aku akan mengulanginya sebelumnya." Yuan Shan tertawa dan berkata, "Anakku, ada kejutan apa?" Rambut ayahmu memutih karena semua kekhawatiran. "Ayah, sebenarnya
Aku telah meminta teman-temanku untuk membantuku mencari bahan Poebe Zenan yang besar dan tua. Liang Qichao tidak bertele-tele. Semak dan berkata, beberapa hari yang lalu, teman saya akhirnya memastikan bahwa materi tersebut telah ditemukan. Kualitasnya jauh lebih baik daripada yang ada di rumah Liang Xiaojun. Benar-benar? Liang Weimin sedikit skeptis. Materi yang ditemukan keluarga Wei Hua sudah sangat bagus. Saya pergi untuk melihatnya. Poebe Zenan itu memiliki diameter 1 meter, dan proporsi intinya juga sangat tinggi. Diameter inti setidaknya 90 cm, Anda dapat menemukan yang lebih baik. Apakah begitu mudah untuk menemukan bahan emas Poebe Zenan terbaik saat ini? Liang Qichao berkata dengan sedih, apa yang kamu maksud dengan mudah ditemukan? Saya menghabiskan banyak usaha, oke? Ayah, ibu, lanjut Liang Qichao, teman saya menemukan materi Poebe Zenan tua ini. Diameternya 1,25 meter, dan intinya berdiameter 1,1 meter. Kualitasnya juga sangat bagus. Bukankah habitat ini lebih baik daripada yang ada di rumah Liang Xiaojun? Apa? Liang Weimin terkejut. Reaksi pertamanya bukanlah kejutan, tapi kualitas yang mendalam. Dia mengerutkan kening dan berkata, Cao kecil, apakah temanmu ini dapat diandalkan? Ayah, apa yang kamu katakan? Liang Qichao berkata dengan tidak senang, tidak. Bukan tidak mungkin menemukan material Poebe Zenan berdiameter 1,25 meter, tapi, Liang Weimin berkata, apakah kamu yakin temanmu mengatakan bahwa diameter intinya adalah 1,1 meter? Apakah Anda mendengarnya dengan benar? Ini jelas mustahil. Berapa rasio bahan inti yang bisa begitu tinggi? Hanya karena Anda belum pernah melihatnya, bukan berarti itu tidak mungkin. Liang Qichao berkata dengan sedih, temanku tidak akan berbohong padaku. Liang Weimin mengungkapkan kualitasnya yang mendalam, dan bahkan Yuan Shan berkata dengan ragu, Cao kecil, temanmu ini. Jangan bilang kamu bertemu dengannya saat kamu sedang keluar makan dan minum, kan? Masyarakat saat ini rumit. Kamu tidak bisa melakukan apapun yang dikatakan orang lain. Liang Qichao berkata, geli dan kesal, Ibu, Ayah, apa yang kamu pikirkan? Apakah Anda terlalu meremehkan putra Anda? Jadi teman-temanku semuanya bajingan? Kalau begitu katakan padaku, apa yang kudapat dari dia berbohong padaku? Bukankah mereka masih harus melihat barangnya pada akhirnya? Bisakah kita membayar barang buruknya? Benar, Liang tua, putra kita benar. Yuan Shan segera mengubah pendiriannya. Tidak ada itu. Liang Weimin ketenangan. Bagaimana jika Wei Hua sengaja mengatur ini? Untung saja Cao kecil tidak buru-buru memberitahu paman tentang hal ini, jika kita tidak bisa mendapatkan materi Poebe Zenan, maka kesan paman terhadap keluarga kita, terutama Cao kecil, pasti akan sangat buruk. Semakin Liang Weimin menginstalnya, semakin dia merasa hal itu masuk akal. Cao kecil, Anda tidak boleh memberitahu siapapun tentang ini. Liang Weimin berkata, saya pikir itu mungkin berita palsu. Liang Qichao tersenyum pahit dan berkata, Ayah, aku sangat mengagumi imajinasimu. Biar ku bilang begini. Tidak mungkin Ruo Fei menjadi seseorang yang diatur oleh Paman Wei Hua, dan sangat tidak mungkin dia menyakitiku. Melihat Liang Weimin mengerutkan kening, Liang Qichao dengan cepat berkata, bagaimana kalau ini? Saya akan menelepon Ruo Fei sekarang dan meminta untuk mengambil beberapa foto batu besar itu dan mengirimkannya. Apakah itu tidak apa? Ini ide yang bagus. Mata Yuan Shan berbinar saat dia berkata. Ekspresi Liang Weimin juga sedikit mereda, dan dia berkata, tidak apa-apa. Selama ini benar, kami pasti akan berterima kasih padanya. Liang Qichao menenangkan tanpa daya. Dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Xia Ruofei. Xia Ruofei sedang menjelajahi internet di dalam ruangan. Ketika teleponnya berbunyi, dia melihat Liang Qichao yang menelepon dan segera mengangkatnya. Saudara Liang. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Ruofei, kuharap aku tidak mengganggu istirahatmu. Liang Qichao bertanya. Aku tidak tidur sepagi ini. Xia Ruofei tersenyum. Saudara Liang, kamu seharusnya berada di kota Shenzhen sekarang, kan? Sudah larut malam. Apa yang terjadi? Liang Qichao berkata, sedikit malu, Ruofei, mungkin kamu mengambil beberapa foto emas Poebe Zenan itu dan mengirimkannya padaku? Lagi pula, ini masalah serius, dan ayahku sedikit khawatir. Xia Ruofei menjawab, tidak masalah. Tapi,
Materinya tidak ada pada saya. Sekarang sudah larut, saya akan memotretnya besok pagi, oke? Tidak masalah. Tidak masalah. Liang Qichao dengan cepat berkata, kalau begitu aku harus merepotkanmu. Hei, apa masalahnya? Xia Ruofei berkata, Saudara Liang, kapan sepupu kakekmu datang? Saya akan bisa mempersiapkannya terlebih dahulu. Dia harus kembali ke Tiga Gunung besok. Liang Qichao berkata, saya akan memberitahu orang tua itu setelah dia melihat materi di rumah paman saya. Lagi pula, dialah yang pertama kali terlihat. Saya kira setidaknya besok siang atau sore hari. Baiklah. Lalu aku tahu apa yang harus kulakukan. Kata Xia Ruofei. Shen Cheng, Hotel Heng Feng Jiahua. Setelah Liang Qichao menutup telepon, Liang Weimin langsung bertanya, bagaimana? Cao kecil, apa yang temanmu katakan? Tidak masalah. Liang Qichao berkata dengan santai, dia bilang dia akan mengambil foto besok pagi. Kenapa besok pagi? Liang Weimin bertanya sambil mengerutkan kening. Lalu kenapa tidak? Liang Qichao berkata, ini sudah sangat larut. Apakah Anda akan membiarkan dia melakukan perjalanan di tengah malam? Bahan itu tidak ada di rumahnya. Jadi, gumam Liang Weimin, tidak apa-apa juga. Kemudian, Liang Weimin berkata dengan nada yang sangat serius. Cao kecil, sebelum kamu mengkonfirmasi informasi ini, kamu sama sekali tidak boleh menyebutkan materi Golden Poebe, mengerti? Aku tahu, Liang Qichao berkata dengan tidak sabar. Aku akan mendengarkanmu, oke? Ayah, ibu, jika tidak ada apa-apa lagi, aku akan kembali ke kamarku. Pergi. Liang Weimin berkata sambil menggerakkan tangannya, berita Liang Qichao membuat Liang Weimin ditakdirkan untuk mengalami malam tanpa tidur lagi. Keesokan paginya, keluarga Liang berkumpul di sekitar tuan tua untuk sarapan. Liang Weimin menarik Liang Qichao ke samping dan bertanya dengan tenang, Cao kecil, apakah temanmu mengirimkan fotonya? Sambil nyengir, Liang Qichao mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan foto itu kepada Liang Weimin. Bab 307, bahan yang sangat bagus. Setelah Xia Ruofei menerima telepon Liang Qichao tadi malam, dia tahu bahwa ayah Liang Qichao pasti merasa tidak nyaman. Oleh karena itu, dia bangun pagi-pagi sekali dan pergi ke gudang yang dia sewa di kota. Dia mengeluarkan materi Poebe Zenan dari ruang penyimpanannya. Sekarang kekuatan spiritual dan kendali ruang Xia Ruofei jauh lebih kuat dari sebelumnya, tidak sulit dia untuk mengeluarkan materi Poebe Zenan. Dia mengambil beberapa foto dengan kamera SLR, dan 2 di antaranya bahkan memiliki penggaris yang mengukur diameter penampang, sehingga sangat jelas. Xia Ruofei bahkan meletakkan kamera pada tripod dan mengambil foto dengan bahan Poebe Zenan dengan fungsi kamera berjangka waktu. Kemudian, dia mengeluarkan laptopnya dari sela-sela dan mengambil foto dari kartu SD. Dia menyimpannya di ponselnya dan mengirimkannya ke Liang Qichao melalui WeChat. Tentu saja, Xia Ruofei tidak menunggu di gudang setelah mengambil foto. Sebaliknya, dia mengembalikan materi Poebe Zenan ke ruang petaroh, mengunci gudang, dan pergi. Ia dapat memanfaatkan waktu luangnya hari ini untuk mengunjungi pasar makanan laut dan memikirkan jenis ikan apa yang cocok untuk dipelihara di kolam ikan peternakan. Shen Cheng, Hotel Heng Feng Jiahua. Liang Weimin mengambil ponsel Liang Qichao dan mulai melihat foto-fotonya. Dia melihat ponselnya, dan matanya bersinar. Kegembiraan wajahnya semakin bertambah, terutama foto-foto dengan pita pengukur. Dia bahkan memperbesar dan melihatnya dengan cermat beberapa kali. Liang Weimin menunjuk ke ponselnya dan bertanya, Cao kecil, apakah ini temanmu? Tentu saja. Liang Qichao tersenyum dan berkata, Ayah, kamu harusnya lega sekarang. Liang Weimin tertawa terbahak-bahak hingga dia tidak bisa menutup mulut. Dia berkata, jangan khawatir, dia berkata. Foto-foto ini menangkap materi Poebe Zenan dari berbagai sudut dan bahkan memiliki ukuran. Apalagi ada foto Xia Ruofei dengan kayu itu. Ini cukup membuktikan bahwa Xia Ruofei memang menemukan kayu Poebe Zenan dengan kualitas terbaik. Foto-foto ini tidak dapat ditemukan secara online. Liang Weimin terus bertanya, Lil Chao, kenapa kamu tidak mengungkapkan sebelumnya? Aku tidak menolak apapun. Bukankah selalu ada yang tertarik? Liang Qichao berkata, saya khawatir jika saya memberitahu Anda, teman saya tidak akan bisa menyelesaikan masalah ini. Tidakkah kamu akan semakin kecewa jika kamu semakin menginginkannya? Apakah ayahmu terlihat memiliki mental yang buruk?
Liang Weimin bertanya sambil tersenyum. Ya. Liang Qichao dan Yuan Shan berkata serempak. Kalian, Liang Weimin tertawa terbahak-bahak. Dia berpikir sejenak dan berkata, Lil Chao, kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik kali ini. Aku akan membalasmu dengan baik saat kita kembali. Ngomong-ngomong, apapun yang terjadi, kamu tetap harus melakukan yang terbaik di depan paman. Jika kamu bisa pergi ke Amerika Serikat mengikuti paman, itu akan menjadi pelatihan dan peningkatan yang bagus bagimu. Apakah kamu bisa masuk manajemen perusahaan atau tidak? Aku mengerti, kata Liang Qichao dengan kurang tertarik. Liang Weimin menenangkan tanpa daya. Ia tahu bahwa awalnya pada dasarnya malas dan tidak tertarik berbisnis. Kali ini, Liang Xiaojun mencoba yang terbaik untuk pamar di depan Tang Hi yang lebih tua, tetapi Liang Qichao bersembunyi di tengah kepadatan. Liang Weimin tidak bisa berbuat apa-apa. Keluarga beranggotakan 3 orang itu telah berbicara cukup lama, tetapi mereka sudah jauh tertinggal dari yang lain, jadi mereka segera menyusul. Setelah sarapan pagi di restoran Hotel Jiahua, mereka check out dan menuju bandara. 3 jam kemudian, Tetua Tang dan keluarga Liang mendarat di Bandara Internasional Changping Kota Sanshan. Liang Weihua telah mengatur mobil untuk mengantar mereka keluar dari bandara. Mereka masuk ke dalam mobil dan langsung menuju ke salah satu gudangnya di kota. Bahan Poebe Zenan tua yang telah menghabiskan begitu banyak waktu dan tenaga untuk ditemukan oleh Liang Weihua disimpan di gudang itu, dan seseorang sedang bertugas 24 jam sehari. Gudang Liang Weihua terletak di pinggiran timur kota Sanshan. Dulunya merupakan pabrik, tetapi Liang Weihua menyewakannya setelah ditutup. Biasanya digunakan untuk menyimpan beberapa barang perusahaan. 4 hingga 5 mobil melaju ke halaman bobrok di luar gudang. Beberapa pekerja segera mendatanginya. Liang Weihua dengan hormat mengundang Tang Tua keluar dari mobil dan berkata, Paman, kayunya ada di gudang. Silakan lewat sini. Elder Tang tersenyum dan mengangguk saat dia berjalan menuju gudang bersama Liang Weihua. Istri Liang Weihua dan Liang Xiaojun mengikuti dari belakang. Kerabat lainnya memandang dengan iri, namun keluarga Liang Weimin tampak tenang saat mereka mengikuti dari belakang dengan senyuman di wajah mereka. Para pekerja membuka pintu gudang. Dan barisan orang masuk ke dalam gudang. Begitu Tang Tua masuk, datangnya langsung tertarik pada sebatang kayu besar yang ditempatkan di tengah gudang. Bahan Poebe Zenan ini memiliki panjang sekitar 6 meter dan diameter sekitar 1 meter. Bagian luarnya tampak coklat tua, tetapi permukaan potongannya sangat cerah, dan bekas sutra emas terlihat samar-samar. Penatua Tang mengambil beberapa langkah ke depan dan memeriksa kayu itu dengan cermat. Dia sedikit bersemangat. Dia berjalan mengitari hutan dan melihat ke depan dan ke belakang untuk waktu yang lama sebelum dia mengangkat kepalanya dan berkata dengan wajah bahagia, Weihua. Ini adalah kayu Aurelia asli, dan terdapat lebih dari 10 tumor di pohon tersebut. Jika kamu membukanya, mungkin akan terbentuk riak air. Liang Weihua memiliki ekspresi puas di wajahnya saat dia tersenyum dan berkata, Paman, kamu memiliki mata yang bagus. Saat saya pertama kali membeli bahan Poebe Zenan ini, pihak lain menagih saya tambahan 500.000 yuan untuk tumor di pohon. Tidak buruk, Penatua Tang memuji, bahan ini sangat bagus. Paman, apakah bahan ini sesuai dengan keinginanmu? Liang Weihua bertanya. Meskipun agak kecil untuk digunakan sebagai bahan yang tahan lama, itu sudah cukup. Peter Tang berkata, sangat sulit menemukan Poebe Zenan berkualitas baik saat ini. Weihua, sudah sangat jarang bagi Anda untuk menemukan bahan utuh seperti itu. Terima kasih. Paman, kamu terlalu sopan. Merupakan suatu kehormatan bagi kami para junior untuk berbagi beban Anda, kata Liang Weihua. Berapa banyak yang kamu habiskan untuk ini? Penatua Tang bertanya. Sekitar 8 juta. Liang Weihua berkata, bahan seperti ini sangat populer. Saya menambahkan sejumlah uang ke harga pasar. Jika tidak, pihak lain mungkin tidak mau menjualnya. Penatua Tang menganggukkan kepalanya dan menunjuk ke asistennya. Asisten segera mengeluarkan buku cek dari tasnya dan menyerahkannya kepadanya. Ketika Liang Weihua melihat ini, dia segera bertanya, Paman, apa yang kamu lakukan? Bagaimana saya bisa mengambil uang Anda? Tentu saja saya harus membayar. Kata Penatua Tang sambil tersenyum. Itu tidak benar. Liang Weihua berkata, Paman, ini adalah sedikit rasa bakti dari saya sebagai seorang junior. Saya pasti tidak bisa menerima uang ini.
Anda tidak mungkin merampas hak saya untuk memenuhi tugas berbakti saya. Kamu nak. Tetua Tang tidak bisa menahan tawanya, baiklah kalau begitu. Saya menerima niat baik Anda. Terima kasih, Wei Hua. Baru pada saat itulah Liang Wei Hua menunjukkan ekspresi gembira dan berkata, Paman, jangan terlalu sopan. Inilah yang harus kita, generasi muda, lakukan, dan ini semua berkat Xiao Jun kami dapat menemukan materi ini kali ini. Setelah dia mengetahui bahwa Anda membutuhkan bahan sutra emas Poebe, dia berkeliling mencarinya. Begitu saya mendengar berita tentang Poebe Zenan, saya segera menempatkan pekerjaan saya dan pembongkaran. Xiao Junlah yang pertama kali menemukan materi ini dan memberitahuku untuk memperbaikinya. Peter Tang tersenyum dan mengangguk. Xiao Jun adalah anak yang baik, dia punya potensi besar. Liang Xiao Jun diam-diam merasa senang dan dengan cepat berkata, terima kasih atas pujiannya, kakek. Setelah dia selesai berbicara, Liang Xiao Jun bahkan melirik Liang Qichao dengan ekspresi puas di wajahnya. Wei Hua. Masih ada beberapa prosedur yang harus dilakukan sebelum material ini dapat diangkut ke luar negeri. Selain itu, saya harus mengatur kapal kargo, jadi untuk sementara materialnya masih ada pada Anda. Anda harus menemukan seseorang untuk menjaganya. Kata Tang yang lebih tua. Paman, jangan khawatir. Liang Weihua berkata, saya sendiri yang akan menjaga tempat ini. Tidak akan ada kesalahan. Penatua Tang mengangguk puas. Pada saat ini, Yuan Shan melihat ekspresi sombong di wajah 3 orang keluarga Liang Weihua dan tidak tahan lagi. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik lengan baju Liang Weimin dengan lembut. Liang Weimin mengangguk mengerti. Dia mengatur kata-kata tertentu dalam pikiran, berdehem, dan berjalan maju. Dia berkata, Paman, Cao kecil juga menemukan sebagian bahan nanan emas untukmu. Ini juga merupakan bahan yang besar dan tua. Kami juga ingin Anda melihatnya. Bab 308, Keputusan Penatua Tang. Ketika Liang Weimin mengatakan ini, Penatua Tang terkejut. Sejak kapan Poebe Zenan dan kubis Cina umum menjadi? Dia tidak dapat menemukannya setelah mencari begitu lama, dan sekarang dia menemukan 2? Setelah Liang Weihua mendengar ini, dia mengulas senyuman dan berkata, bagi orang-orang, apakah kamu yakin ini benar-benar berita besar? Saya mendengar bahwa Anda telah berusaha keras untuk menyiarkan melalui berbagai saluran tahun ini, tetapi Anda tetap tidak dapat menyiarkan. Saya baru saja ditempatkan di sini dan Anda langsung ditempatkan juga, apakah ada suatu kebetulan? Ketika Liang Qichao mendengar ini, dia tidak menunggu ayahnya, Liang Weimin, berbicara. Dia bertanya dan berkata, Paman Weihua, bukankah ini hanya kebetulan? Material Golden Poebe Zenan yang saya temukan tidak hanya material berukuran besar, tetapi juga material yang sudah tua. Rupanya kualitasnya lebih tinggi daripada milikmu. Liang Xiaojun, yang berada di samping, langsung tertawa dan berkata, Qichao, apakah kamu buta? Sekarang harga Poebe Zenan naik. Banyak pedagang ilegal menggunakan Poebe Zenan hati kuning atau bahkan kayu maple untuk memalsukannya. Bahan yang ditemukan keluarga kami ini sudah sangat langka. Mengatakan bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari ini. Ceka-ceka. Menurutku itu tidak mungkin. Setelah Liang Weimin mendengarnya, dia berkata dengan nada sedikit tidak senang, Xiao Jun, kamu bahkan tidak melihat apapun. Bukankah masih terlalu dini untuk mengambil kesimpulan? Paman, aku hanya khawatir Qichao akan ditipu. Liang Xiao Jun berkata, saya tahu kalian lebih cemas. Hal ini mau tidak mau akan menimbulkan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Jika Anda membuat penilaian yang salah, kerugiannya akan sangat besar. Xiao Jun, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Liang Qichao terbenam. Liang Weihua terkekeh dan berkata, Qichao, kamu tidak boleh mengatakan itu. Paman sangat sibuk. Jika Anda meminta melakukan perjalanan untuk mencari barang palsu yang Anda temukan secara acak, bukankah itu hanya membuang-buang waktu? Kemudian, Liang Weihua bertanya lagi, Saudara Weimin, materi yang baru saja Anda sebutkan, apakah Anda semua sudah menilainya secara pribadi? Apakah Anda meminta seorang ahli untuk memeriksanya? Liang Weimin mengerutkan kening dan berkata, saya tidak melihatnya, tapi saya sudah melihat fotonya. Itu memang Poebe Zenan. Dan kualitasnya sangat tinggi. Sebuah foto? Liang Xiaojun segera berkata dengan berlebihan, Paman, apakah foto masih bisa dipercaya akhir-akhir ini? Software Photoshop bisa membuat apa saja, apa gunanya hanya melihat foto?
Xiao Jun, berhati-hatilah dengan kata-katamu. Liang Qichao berkata dengan sedih. Tidak mudah bagi temanku untuk membantuku menemukan materi ini. Dia bahkan pergi untuk mengambil beberapa foto di pagi hari. Temanku bukan orang seperti itu. Qichao, kata Liang Weihua sambil tersenyum, temanmu tidak terlalu bisa diandalkan. Liang Weimin berpadu dingin dan berkata, Weihua, aku tidak suka apa yang kamu katakan. Kenapa kamu tidak memberitahuku kenapa teman-teman Lil Chao begitu tidak bisa diandalkan? Tidak baik membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab. Saudara Weimin, kamu seharusnya tahu betul orang seperti apa yang menjadi teman Qichao, kan? Liang Weihua mencibir dan berkata. Ekspresi Liang Weimin sangat tidak sedap dipandang. Dia bersikap dingin dan berkata, saya terlalu malas untuk berbicara dengan kalian. Biarkan paman mengambil keputusannya sendiri. Kemudian, Liang Weimin menoleh ke Tuan Tua Tangda dengan penuh hormat berkata, Paman, kamu yang membuat keputusan. Bahan ini juga telah ditemukan oleh Chao kecil dengan susah payah, dan kini telah diangkut ke kota Sanshan, yang tidak jauh dari sini. Jika Anda tertarik, ayo pergi dan lihat. Jika menurut Anda itu tidak perlu, anggap saja saya tidak pernah mengatakan apapun tentang hal itu. Penatua Tang mendengus. Dia telah hidup selama lebih dari 70 tahun. Bagaimana mungkin dia tidak melihat pertikaian antar generasi muda? Namun, dia secara alami tidak akan menunjukkan kecenderungannya. Bagaimanapun, Liang Weihua telah menemukan materi lama Poebe Zenan yang nyaris tidak menarik perhatiannya, yang bisa dianggap sebagai pencapaian besar. Namun, keluarga Liang Weimin juga tidak melakukan upaya apapun dalam masalah ini, jadi tentu saja mereka harus bermaksud adil. Jadi, meskipun tetua Tang tidak terlalu berharap pada materi nanan emas yang dibicarakan Liang Weimin, dia tetap tersenyum dan berkata, kalau begitu ayo pergi bersama. Bagi orang-orang, Qichao, kali ini sulit bagimu, Paman, kamu terlalu sopan. Liang Weimin berkata dengan semangat, suatu kehormatan bagi kami bisa membantu Paman. Lalu, menurutmu kapan kita harus pergi? Ketika Liang Weihua mendengar ini, dia langsung berkata, sudah hampir waktunya makan. Kita tidak bisa membiarkan Paman pergi dengan perut kosong, bukan? Selain itu, saya sudah memesan restoran. Paman, kenapa kita tidak pergi makan dulu? Tentu saja, dia tidak ingin Tang yang lebih tua melihat Poebe Zenan yang dibicarakan Liang Weimin, meski menurutnya kemungkinannya tidak besar, dia masih sedikit khawatir, jadi dia berusaha mempertahankannya sebisa mungkin. Namun, tetua Tang tersenyum dan berkata, tidak perlu terburu-buru untuk makan. Ayo pergi dan lihat dulu. Ekspresi Liang Weihua membeku sesaat, lalu dia tersenyum canggung dan mengangguk. Liang Weimin, sebaliknya, sangat bersemangat. Dia segera meminta Liang Qichao untuk menghubungi Xia Ruofei. Sekelompok orang masuk ke dalam mobil dan gudang yang disewa Xia Ruofei menuju. Kerabat keluarga Liang juga mengikuti mereka. Mereka pun rela melewatkan acara semarak itu. Keluarga Liang Weihua bahkan masuk ke mobil mereka, menunggu untuk melihat Liang Weimin dan Liang Qichao mempermalukan diri mereka sendiri. Saat mobil melaju di jalan raya, jantung Liang Weimin mulai berdebar kencang lagi. Pembicaraan besar ini telah dirilis, tetapi jika memang ada yang salah dengan material emas Poebe, itu akan sangat mengejutkan. Chao kecil, bahan itu? Apakah baik-baik saja? Liang Weimin bertanya sambil mengerutkan kening. Penatua Tang dan Liang Weihua berada di mobil yang sama, dan keluarga Liang Weimin ada di dalamnya, jadi dia tidak menahan diri ketika berbicara. Ayah, apakah kamu tidak melihat fotonya pagi ini? Liang Qichao bertanya. Masalah apa yang mungkin timbul? Saya sudah melihat fotonya, tapi saya masih merasa kurang nyaman, kata Liang Weimin. Dia memang sedikit khawatir. Jika dia melakukan ini dengan baik, dia pasti akan mendapatkan banyak poin di hati lelaki tua itu. Namun, jika dia menerimanya, dia akan kehilangan banyak poin. Liang Qichao berkata, Ayah, jangan khawatir. Meskipun saya memiliki beberapa teman yang tidak terlalu bisa diandalkan, Ruofei jelas bukan salah satu dari mereka. Dia masih sangat bisa diandalkan. Liang Weimin mengangguk, tapi kekhawatiran di antara keasliannya masih belum hilang. Di gudang yang disewa Xia Ruofei di pinggiran utara distrik Jining. Xia Ruofei telah mengeluarkan material Poebe Zenan dari medium dan meletakkannya di tengah gudang. Dia mengeluarkan kursi malas dari ruang selanya dan berbaring di atasnya dengan santai.
Bermain game di tabletnya. Ada meja kopi kecil di atasnya dengan secangkir teh panas di atasnya. Setelah pergi ke Gunung Wui, Xia Ruofei juga mulai meyakinkan tehnya. Ia merasa teh itu sepertinya mengandung semua rasa kehidupan. Semakin banyak dia minum, semakin banyak rasanya dan semakin dia merasakannya, Xia Ruofei baru kembali ke gudang setelah menerima telepon Liang Qichao. Dia berbelanja di pasar makanan laut, berharap menemukan ikan yang cocok untuk peternakan Taoyuan. Namun, setelah berbelanja setengah hari, Xia Ruofei masih belum mendapatkan petunjuk apapun. Ia merasa ikan yang ada di pasar terlalu biasa dan tidak mencerminkan kualitas peternakan Taoyuan. Namun, masalah ini tidak terlalu mendesak. Dia punya banyak waktu untuk mencarinya secara perlahan. Sekitar setengah jam kemudian, telepon Xia Ruofei berbunyi lagi. Itu adalah Liang Qichao. Dia tahu Tuan Tua Tang akan segera tiba. Dia berdiri tanpa tergesa-gesa, dan sambil berpikir, kursi malas, meja kopi, dan cangkir teh di atas meja kopi menghilang begitu saja. Mereka langsung disimpan ke dalam ruang petaroh. Semuanya tergeletak kokoh di lantai medium, bahkan setetes teh pun tidak tumpah. Jelas bahwa kendali Xia Ruofei terhadap medium menjadi semakin baik. Xia Ruofei mengangkat telepon saat dia berjalan pintu masuk gudang setelah dia menyimpan semuanya. Bab 309, ada yang salah dengan otakmu. Ruofei, kita hampir sampai. Apakah semuanya sudah siap? Liang Qichao bertanya. Jangan khawatir. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, saya sudah menunggumu di gudang. Anda cukup berkendara ke lokasi yang saya bagikan di WeChat. Baiklah, kata Liang Qichao. Xia Ruofei membuka pintu gudang dan berjalan keluar. Tak lama kemudian, ia melihat deretan mobil berbelok dari perempatan tersebut. Tak lama kemudian, mobil pertama tiba di pintu masuk gudang. Liang Qichao, yang duduk di kursi depan, menurunkan jendela dan melambai ke arah Xia Ruofei. Mobil melaju beberapa meter melewati gudang sebelum berhenti. Dengan cara ini, mobil kedua bisa parkir di pintu masuk gudang. Liang Qichao segera keluar dari mobil pertama dan berjalan kembali. Saat ini, mobil kedua baru saja berhenti. Liang Xiaojun, yang duduk di kursi depan, keluar dari mobil dan segera berjalan ke kursi belakang untuk membuka pintu. Xia Ruofei melihat seorang lelaki tua berambut perak dengan pengaturan tang berwarna beras keluar dari kursi belakang Mercedes-Benz. Dia tahu bahwa ini pasti sepupu Liang Qichao, Tuan Tua Tang. Seperti yang diharapkan, Liang Qichao berjalan mendekat dan memperkenalkan mereka, kakek, ini temanku Xia Ruofei. Dialah yang membantu saya menemukan materi Poe Besenan. Ruofei, ini sepupu saya di Amerika yang sudah saya ceritakan sebelumnya. Senang bertemu denganmu, Tetua Tang. Xia Ruofei tersenyum. Dia sudah mengetahui dari Liang Qichao bahwa nama keluarga lelaki tua itu adalah Tang. Tang He tertawa dan berinisiatif untuk berjabat tangan dengan Xia Ruofei sambil berkata, Tuan. Xia, aku sudah merepotkanmu dengan masalahku. Terima kasih. Kamu terlalu sopan. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Kemudian, melihat Xia Ruofei berkumpul di Liang Weimin dan Yuan Shan, yang berdiri di samping Liang Qichao. Dia berkata, Saudara Liang, keduanya pasti paman dan bibi. Benar. Liang Qichao mengangguk dan berkata, Ayah, Ibu, ini teman baikku, Xia Ruofei. Halo, Xia kecil. Liang Weimin berkata sambil tersenyum. Halo, Paman dan Bibi. Kemudian, Liang Qichao bertanya dengan tidak sabar, Ruofei, bahan Poe Besenan itu ada di gudang, kan? Xia Ruofei mengangguk dan berkata, ya, saya siap. Penatua Tang, silakan masuk. Hahaha. Bagus, kata Tang yang lebih tua. Xia Ruofei memberi isyarat mengundang dan membawa Tang tua ke dalam gudang. Begitu mereka memasuki gudang, mata semua orang terletak di kayu Poe Besenan di tengah gudang. Mereka semua baru saja melihat bahan mentah Liang Weihua, jadi ketika mereka melihat yang ini lagi, mereka secara alami memiliki pemahaman mendalam. Pertama-tama, bahan ini jelas jauh lebih tebal daripada bahan Liang Weihua. Perbedaan antara diameter 1,25 meter dan diameter 1 meter masih sangat terlihat jelas. Selain itu, bahan milik Xia Ruofei setidaknya memiliki panjang 10 meter, hampir 2 kali panjang bahan Liang Weihua. Terlepas dari apakah itu asli atau palsu, ukurannya saja sudah sangat berdampak secara visual.
Mata Elder Tang juga berbinar saat dia dengan cepat melangkah maju untuk melihat lebih dekat. Ekspresi Liang Weimin sedikit khawatir, tetapi pada saat yang sama, matanya menunjukkan sedikit antisipasi. Liang Weihua dan Liang Xiaojun keduanya sedikit mengernyit. Mereka sangat gugup saat ini. Mereka tidak percaya bahwa Liang Qichao bisa mendapatkan keuntungan itu menemukan bagian Poebe Zenan yang lebih baik daripada milik mereka di saat-saat terakhir. Namun, ketika mereka melihat materi tersebut, mereka sangat khawatir. Ayah dan anak diam-diam menggenggam tangan mereka. Mata semua orang terkejut pada Tang yang lebih tua. Elder Tang, sebaliknya, memeriksanya dengan sangat lambat dan hati-hati. Ia mengitari kayu tersebut beberapa kali untuk memeriksanya, terutama bagian yang dipotong. Akhirnya, wajah laki tua itu menunjukkan sedikit kegembiraan. Dia mengangkat kepalanya dan mengumumkan, ini memang sutra emas Poebe. Dan itu adalah bahan lama kelas atas. Begitu lelaki tua itu selesai berbicara, ekspresi Liang Weihua dan Liang Xiaojun berubah, sementara Liang Weimin dan Liang Qichao membuka hati mereka. Terutama Liang Weimin yang selama ini menyangkal keuntungan dan kerugian pribadinya, akhirnya tersenyum seolah terbebas dari beban yang berat. Liang Weihua sedikit mengernyit dan berkata, Paman, kamu mungkin tidak memahami situasi di Tiongkok. Tingkat pemalsuan yang dilakukan oleh bisnis ilegal saat ini sangat tinggi. Tampaknya olah mereka menganggap yang palsu sebagai yang asli. Bahan ini berbeda dengan yang saya punya. Saya secara khusus meminta seorang pakar di industri untuk menilai karya saya. Aku jamin itu, Weihua, apa maksudmu dengan itu? Liang Weimin menyorotnya dan menyela Liang Weihua sambil berkata, apakah kamu meragukan penilaian Paman? Liang Weihua merenung dan berkata, Liang Weimin, berhenti memutarbalikkan kata-kataku. Saya hanya khawatir Paman tidak kekacauan mengetahui di pasar domestik Poebe Zenan dan telah jatuh ke dalam perangkap seseorang dengan niat buruk. Terutama jika beberapa orang berkolusi satu sama lain dan membantu orang lain, sungguh mustahil untuk dilawan. Liang Weihua, sebutkan kau jelaskan dirimu sendiri. Wajah Liang Weimin langsung murung, dan dia berkata dengan marah, siapa yang kamu sebut penjahat? Lebih baik aman daripada menyesal. Liang Weihua mengutarakan senyuman palsu dan berkata, saya tahu kamu ingin tampil baik di depan Paman, tetapi kamu tidak dikirimkan dengan cepat atau lambat. Saat Anda menemukan material Poebe Zenan di sisi saya, tiba-tiba Anda menemukan material lain, dan kebetulan ukurannya lebih besar dari milik saya. Ini terlalu kebetulan. Aku jadi curiga. Xia Ruofei memperhatikan dengan dingin dari samping. Melihat pemandangan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbalik dan bertanya, Saudara Liang, apakah kerabat ini menemukan Poebe Zenan? Apakah ada yang salah dengan otaknya? Hayalan menggambar. Liang Qichao hanya bisa menenangkan dan tertawa, Ruofei, ini. Saya tidak tahu banyak tentang kesehatan Paman Weihua, jadi saya tidak bisa menyimpan kemungkinan yang Anda sebutkan. Xia Ruofei tidak sengaja menyampaikan suaranya, dan Liang Qichao tidak menahan diri saat melihat Liang Weihua sudah berselisih dengan ayahnya. Oleh karena itu, semua orang di ruangan itu dapat mendengar percakapan mereka dengan jelas. Kerabat keluarga Liang datang untuk menonton pertunjukan tersebut, dan ketika mereka melihat ini, mereka semua memandang Liang Weihua, seolah ingin melihat dunia dalam kekacauan. Wajah Liang Weihua berubah pucat. Dia membukakan matanya dan menatap Xia Ruofei. Anak muda, jaga mulutmu. Untuk menghindari masalah dari mulut. Omong kosong. Xia Ruofei berkata dengan kasar, siapa kamu? Anda menuding barang-barang saya di gudang saya, dan Anda menaruh baskom berisi air kotor di kepala saya. Apa aku harus mengucapkan sopan padamu? Aku tidak semurah itu. Kamu, Liang Weihua sangat marah hingga dia gemetar. Liang Xiaojun juga menyoroti Xia Ruofei. Xia Ruofei menutup mata lalu mengakibatkan pembunuhan ayah dan anak itu. Dia menoleh ke Tang yang lebih tua dan berkata, orang tua, karena Juniomu ragu, maka aku akan menyimpan bahan nanan emas ini untuk diriku sendiri. Saya tidak ingin menjadi penipu yang berkolusi dengan orang-orang dari dalam bahkan sebelum saya berbisnis. Secara kebetulan seorang bos dari Provinsi Jiangsu dan Zhejiang telah beberapa kali memohon kepada saya, jika bukan karena saudara Liang, bahan ini tidak akan tersisa sampai sekarang. Pilih aku, jual saja itu. Bab 310, harga pembukaan 10 juta. Penatua Tang tidak marah. Dia hanya tersenyum dan berkata, Tuan Xia,
Aku tidak bilang aku tidak membeli. Akulah yang membutuhkan Poe Besenan, jadi akulah yang harus mengambil keputusan bukan. Selain itu, meskipun aku sudah tua, aku tidak terlalu tua sehingga aku tidak bisa melihat dengan jelas. Saya masih bisa membedakan apakah bahan tersebut asli atau palsu. Setelah berbicara, Tetua Tang memandang Liang Weihua dengan setengah tersenyum. Liang Weihua berkeringat dingin dan buru-buru berkata, "Paman, aku tidak meragukan penilaianmu." Penatua Tang menggantikan tangannya dan berkata dengan ramah, "Weihua, aku tahu ini." Sementara itu, hati Liang Weimin mekar dengan gembira. Dia memasang ekspresi rendah hati dan bertanya, "Paman, beritahu kami tentang materi ini. Ini juga akan memperluas wawasan kita." Kerabat keluarga Liang semuanya setuju, masing-masing mencari ilmu. Liang Weimin menatap Tang yang lebih tua dengan mata penuh semangat. Dia tentu saja berharap Tang yang lebih tua akan mengatakan sebanyak yang dia bisa. Dia ingin menggunakan kata-kata penatua Tang untuk menyangkal Liang Weihua, tetapi dia bahkan tidak berani mengucapkan kata pun. Apa yang lebih memuaskan dari ini? Sebaliknya, keluarga Liang Weihua yang beranggotakan 3 orang tetap diam dengan ekspresi gelap. Tidak ada bekas penempaan buatan pada potongan kayu ini, kata Tetua Tang sambil tersenyum. Banyak detail yang menunjukkan bahwa ini adalah bahan Poe Besenan kelas atas yang murni pembohong. Misalnya benang emas yang muncul pada permukaan potongan akan tampak berbeda jika dilihat dari sudut berbeda. Efek pergeseran seperti ini biasanya hanya terlihat pada kayu jin Sinanmu yang dipotong terbuka. Ini hanya permukaan yang terpotong, tetapi memiliki efek seperti itu. Ini menunjukkan bahwa benang emas dari kayu ini sangat mencukupi. Dia berhenti dan melanjutkan, jika itu Wang Sinan, efeknya akan sama seperti benang emas. Tapi tidak peduli dari sudut mana, itu sama saja. Pada dasarnya tidak ada perubahan, jadi relatif mudah untuk menilainya. Liang Weimin tampak seperti baru saja diceramahi, lalu dia bertanya, "Paman, bagaimana jika benang emas di permukaan ini semuanya buatan?" Weihua baru saja mengatakan bahwa tingkat penipuan yang dilakukan oleh bisnis ilegal di negara ini semakin tinggi, dan hampir semuanya dapat dianggap palsu sebagai nyata. Setelah dia selesai berbicara, Liang Weimin memandang Liang Weihua sambil tersenyum, ini hampir semuanya adalah kata-kata asli Liang Weihua, dan sekarang setelah Liang Weimin mengutarakan seperti ini, sarkasme dalam kata-katanya terlihat jelas. Liang Weihua menampilkan warna dingin, wajahnya pucat, dan dia tidak berkata apa-apa. Tidak mudah untuk menciptakan efek perubahan bentuk. Penatua Tang tertawa. Selain sutra emas, masih banyak cara lain untuk menilai, seperti tekstur kayunya. Nanmu sutra emas jauh lebih halus dari kayu nanmu biasa. Selain itu, Poe Besenan yang asli akan mengeluarkan wangi yang sangat sedap, mirip dengan wangi obat dan buah, namun wangi Sinan sangat berbeda. Baunya amis dan cukup tidak enak. Kemudian, Tang yang lebih tua menunjuk ke materi Golden Nanan dan berkata, "Dan lihat, saya baru saja menghitung. Terdapat 37 benjolan dan banyak retakan di atasnya. Jika dipotong, kemungkinan besar akan membentuk pola yang sangat bagus. Jika kita beruntung, bahkan bisa membentuk riak air, yang akan membuat nilainya semakin tinggi." Liang Weimin berkata dengan kagum, "Paman, setelah penjelasanmu, aku akhirnya menyadari bahwa ada begitu banyak detail dalam Poe Besenan. Matamu sangat tajam, kamu pasti tidak akan salah." Penatua Tang mungkin tidak salah. Ini berarti Zenan Poe Be yang ditemukan Liang Weimin dan putra kali ini jauh lebih baik daripada yang dimiliki Liang Weihua dan putranya. Jadi, Liang Weimin tentu saja memujinya. Dia jelas-jelas memuji dirinya sendiri, tapi dia masih bisa membayangkan begitu mandiri dengan benar. Itu terlalu memuaskan. Peter Tang tersenyum pada Xia Ruofei dan berkata, "Tuan Xia, saya tidak pernah meragukan keaslian bahan Poe Besenan ini sejak awal, dan saya sangat ikhlas mengonfirmasi. Bagaimana keadaannya? Nyatakan harganya." Xia Ruofei tersenyum. "Penatua Tang, sejujurnya, Anda tahu lebih banyak tentang Poe Besenan daripada saya. Jadi, Anda bisa menyebutkan harganya." Penatua Tang menatap Xia Ruofei dengan penuh arti dan berkata, "Karena Tuan Xia berkata demikian, maka saya akan memberi Anda harganya. Jika datarannya terlalu rendah, kita masih bisa membicarakannya." Xia Ruofei tersenyum dan mengangguk. Barang Weihua dibeli seharga 8 juta yuan. "Tuan Xia, karya Anda lebih bagus dari yang saya lihat sebelumnya."
Dari segi diameter, panjang, dan kualitas lebih baik. Saya akan membayar 10 juta yuan untuk itu. Kata penatua Tang setelah dia beberapa ning saat. Apa pendapat Anda tentang harga ini? Wajah Liang Weihua berkedut saat mendengarnya, harga yang baru saja dia katakan pada orang tua itu hanyalah harga palsu. Kenyataannya, dia hanya menghabiskan sekitar 6 juta yuan. Dia tidak menyangka lelaki tua itu akan menggunakannya sebagai referensi. Semakin berharga bahan ini, semakin banyak penghargaan yang diperoleh Liang Weimin dan putranya. Namun, Liang Weihua jelas tidak ingin melihat ini. Namun, harga ini ditentukan secara pribadi oleh Peter Tang, jadi dia tidak punya nyali untuk membantahnya. Liang Weihua tiba-tiba mendapat ide. Sebelum Xia Ruofei setuju, dia segera berkata, "Paman, tunggu sebentar." Penatua Tang mengerutkan alisnya sedikit saat dia melihat ke arah Liang Weihua dan bertanya, "Weihua, apakah ada pertanyaan lain?" Dia sudah sedikit tidak senang ketika Liang Weihua langsung menilai penilaiannya tanpa dasar apapun. Tetapi Liang Weihua selalu siap sedia sejak dia kembali ke negara itu. Terlebih lagi, dia memang membutuhkan banyak usaha untuk menemukan Poe Bezenan, jadi dia tidak melawan Liang Weihua. Namun, Tuan Tua Tang melihat bahwa dia telah menjelaskan logika secara rinci dan sudah mulai menegosiasikan harga dengan Xia Ruofei, namun Liang Weihua masih keluar untuk menghentikannya. Hal ini membuat Tuan Tua Tang merasa bahwa Liang Weihua sedikit tidak peka. Bahkan Liang Xiaojun memandang ayahnya dengan cemas, berpikir bahwa dia sedikit ceroboh. Liang Weihua secara alami tahu bahwa lelaki tua itu tidak akan menyukainya, tapi dia tidak terlalu mempedulikannya. Dia segera berkata, "Paman, saya tidak menilai penilaian Anda sebelumnya. Hanya saja menurut praktik yang biasa dilakukan di negara kita, seluruh materi Poe Bezenan umumnya dibuka untuk diambil sampelnya saat bertransaksi. Banyak sekali benjolan dan retakan pada material ini. Banyaknya benjolan tidak hanya tidak dapat membentuk riak pada material, tetapi juga akan merusak keharmonisan material secara keseluruhan. Oleh karena itu, jika dia mengaku berdasarkan pengalamannya, risikonya masih sangat tinggi. Jika Anda menghabiskan 10 juta untuk membeli sampah, Anda akan mengalami kerugian besar." Jendela terbuka juga merupakan istilah dalam industri ini. Caranya dengan menggunakan mesin untuk membuka jendela pada kayu, lalu mengoleskan cat atau air agar polanya muncul. Faktanya, buka jendela adalah suatu keberuntungan, terutama untuk melihat apakah ada pola yang indah pada bahan mentahnya, dan apakah pola tersebut dapat menembus kayu dalam area yang luas. Mirip dengan perjudian batu. Liang Qichao, yang diam sepanjang waktu, tidak dapat menahannya lagi ketika mendengar kata-kata Liang Weihua. Dia tidak bisa menahan diri untuk berkata dengan sinis, "Paman Weihua, sepertinya bahan yang kamu beli juga tidak memiliki jendela yang terbuka. Mengapa Ruofei harus memiliki rangkaian standar lain?"